Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas satu momen yang, dramatis banget ya dalam sejarah Nusantara. Iya, tragedi Bubat tahun 1357. Betul. Bayangin aja, sebuah rencana pernikahan agung antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk, sama Putri Sunda, Dyah Pitaloka, malah berakhir jadi pertumpahan darah. Tragis sekali memang. Nah, kita punya beberapa sumber kunci nih yang udah Anda kumpulkan. Nagara Kertagama, Pararaton, Kidung Sunda, dan Carita Parahyangan. Yang bikin penasaran, kok keempatnya ini ngasih cerita yang beda-beda banget ya? Bahkan bertentangan. Iya, bertentangan. Tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan Bubat itu? Jadi misi kita hari ini adalah coba mengurai gimana satu peristiwa bisa punya banyak versi cerita. Apalagi kan sebagian besar naskah ini ditulisnya jauh setelah kejadiannya. Siap kita bongkar bareng-bareng? Siap. Dan yang menarik di sini tuh, gimana ya, setiap naskah ini bukan cuma nyatat kejadian, tapi sebetulnya juga menafsirkan. Menafsirkan ya? Iya, menafsirkan tragedi ini sesuai katakanlah agenda politik atau budaya zaman si penulisnya. Jadi ini bukan cuma soal nyari fakta doang, Oke. tapi lebih ke memahami gimana sejarah itu ditulis dan dipakai. Contoh paling jelas mungkin Nagara Kertagama tahun 1365. Ini kan sumber yang waktunya paling dekat sama Bubat ya. Nah, justru itu. Ini yang menurut saya paling aneh. Naskah sepenting Nagara Kertagama ditulis cuma 8 tahun setelah kejadian, kok malah diam 1000 bahasa soal Bubat. Nggak disebut sama sekali. Sama sekali. Kenapa gitu ya? Kok bisa peristiwa seheboh itu dilewatin aja? Keheningan itu sendiri ya udah bikin curiga banget kan. Ada kemungkinan besar insiden Bubat ini dianggap terlalu mencoreng citra emas Majapahit. Citra yang lagi dibangun itu ya? Betul, yang sedang dibangun sama Empu Prapanca dalam naskah pujian ini. Mungkin ini semacam, sensor sejarah lah, buat ngelindungin reputasi kerajaan, terutama Hayam Wuruk. Masuk akal sih. Nah, ini kontras banget sama naskah-naskah yang munculnya belakangan. Kayak Pararaton sama Carita Parahyangan. Itu kan dari abad 16 ya? Betul, jauh setelahnya. Keduanya justru vokal banget soal Bubat, tapi sudut pandangnya beda, walau sama-sama nunjuk Gajah Mada sebagai biang keladinya. Benar sekali. Kalau Pararaton sebagai babat yang fokusnya ke sejarah Raja-Raja Majapahit, itu ngaitin tragedi ini sama ambisi Sumpah Palapa Gajah Mada. Sumpahnya yang terkenal itu ya? Iya, sumpahnya buat nyatuin Nusantara di bawah Majapahit. Nah, diceritain di situ, kalau Gajah Mada ngotot, Putri Sunda itu harus diserahin sebagai upeti. Sebagai upeti, bukan permaisuri. Bukan, sebagai tanda takluk, bukan sebagai permaisuri yang setara. Nah, tuntutan ini yang dianggap menghina Raja Sunda dan akhirnya memicu perang itu. Oke, jadi kalau versi Pararaton, Gajah Mada ini kesannya keras kepala ya. Mungkin dianggap brutal tapi efektif gitu. Dan hasil akhirnya, walau tragis, tetap aja dianggap bagian dari suksesnya Majapahit nyatuin Nusantara. Kira-kira begitu narasinya. Seolah-olah Gajah Mada yang kotor tangan demi tujuan besar. Sementara citra Hayam Wuruk aman gitu ya. Kurang lebih begitu. Majapahit tetap digdaya, meski caranya keras. Tapi coba kita lihat dari kacamata Sunda lewat Carita Parahyangan. Fokusnya geser total. Nah, iya, di Carita Parahyangan, Gajah Mada tetap jadi pihak yang salah. Tapi tekanannya bukan lagi ke pembenaran Majapahit, tapi lebih ke harga diri dan pengorbanan pihak Sunda kan? Tepat sekali. Cerita Parahyangan ini secara khusus bahkan ngasih gelar anumerta buat Raja Sunda Linggabuana. Gelar apa itu? Gelarnya Sang Mokteng Ing Bubat. Artinya yang mencapai moksa, kesempurnaan atau kematian suci di Bubat. Wah, jadi diubah ya narasinya. Iya, ini mengubah narasi kekalahan jadi semacam pengorbanan heroik demi kehormatan, martabat Sunda yang diinjak-injak itu yang jadi pusat ceritanya. Nah, Kidung Sunda dari Bali atau Lombok juga kurang lebih sama, menggemakan narasi heroisme dan puputan, perang habis-habisan sampai mati, dari pihak Sunda. Luar biasa ya, gimana satu kejadian yang sama bisa dibingkai ulang sebegitu bedanya. Dari yang awalnya diem aja di sumber terdekat, Lalu jadi justifikasi politik versi Majapahit? Sampai jadi semacam elegi kepahlawanan versi Sunda. Ini benar-benar nunjukin kalau naskah-naskah ini lebih mencerminkan kepentingan zaman penulisnya ya, bukan sekedar rekaman objektif. Dan ini yang kemudian melahirkan fenomena yang disebut historiografi ganda. Historiografi ganda? Maksudnya?
Yaitu adanya dua atau lebih cerita sejarah yang beda, bahkan bertentangan soal peristiwa yang sama, seringkali karena sudut pandang kelompok yang beda. Dampaknya juga panjang loh. Dampaknya apa aja tuh? Bahkan konon katanya ya, sempat memicu mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda di masa lalu. Akarnya ya dari rasa pengkhianatan dan konflik kehormatan di Bubat ini. Ini bukti nyata kalau narasi itu punya kekuatan membentuk identitas dan memori kolektif kita. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi menyimak? Penyelaman kita ke tragedi Bubat lewat 4 naskah ini nunjukin kalau sejarah itu seringkali bukan cuma soal apa yang terjadi, Tapi lebih ke siapa yang cerita dan buat apa dia cerita. betul. Kita lihat gimana keheningan Nagara Kertagama, terus justifikasi politik para raton, sampai pemuliaan martir Karita Parahyangan, Kidung Sunda, itu semua secara aktif ngebentuk pemahaman kita soal masa lalu. Ini jadi pengingat penting buat kita semua sih untuk selalu kritis kalau nerima informasi sejarah. Selalu tanya, siapa penulisnya? Agendanya apa? Buat siapa naskah ini ditulis? Narasi sejarah itu punya kekuatan luar biasa loh. Bisa membentuk identitas, hubungan antar kelompok. Bahkan ratusan tahun kemudian dampaknya masih terasa. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau sumber yang paling dekat sama peristiwanya aja milih diam, terus sumber-sumber berikutnya punya agenda yang jelas banget, seberapa yakin kita bisa benar-benar tahu detail kejadian Bubat yang sebenarnya? Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana kesadaran kita soal adanya konstruksi naratif kayak gini mengubah cara Anda melihat catatan-catatan sejarah yang lain. Coba direnungkan ya.